العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 4. Dan setengah daripada itu, setengah daripada kemuliaan ilmu, yaitu ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun wa ma ya'qiluha illal alimun. Artinya demikian itu segala misal yang aku umpamakan bagi manusia. Jadi Allah Ta'ala maulah makhluk untuk dijadikan i'tibar, dijadikan hikmah untuk memandang akan kebesaran Allah. Tetapi kadakawa makhluk itu sabadataan kawa melihat hikmah dari penciptaan Allah tersebut, kecuali kadada yang kawa mengetahuinya dan tiada mengetahui akan dia. Artinya kada bisa membaca aja kita, membaca hikmah itu, melainkan orang yang alim. Cuma di sini alimnya alim pintangan sifat 20, tauhid, fikih, tasawuf, pintangan situ alimnya lah. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. Itu panjang ayatnya. Naik saksi Allah Ta'ala bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, dan naik saksi juga oleh malaikat, dan naik saksi juga oleh orang yang mempunyai ilmu. Jadi orang yang mempunyai ilmu disejajarkan oleh Allah kemuliaannya, disejajarkan dengan malaikat, dengan Allah itu sendiri. Pintangan naik saksi di situ. Nah, cakap kita tuh kan misalnya duduk di gedung pertemuan, lalu ada yang parak yang di mukanya nintu kan kada sabadatan orang duduk di muka situ. Bila kada berkepentingan, kada sesuai undangannya, duduk di belakang situ aja. Yang berbarisan di mukanya orang-orangnya yang penting aja. Nah, orang-orang yang penting itu kayak menikah ini modelnya kayak ini. Yang termasuk orang-orang penting di dunia ini siapa? Allah, malaikat, dan para ulama. Itu maksudnya. Dan kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, maka tilik olehmu, maksud tilik di sini lihati olehmu akan ayat ini. Memulai Allah Ta'ala akan saksi, memulai Allah Ta'ala saksi akan ketuhanannya itu dengan dirinya, lalu dan mengiringi ia dengan malaikatnya, lalu akan saksi yang kedua. Jadi saksi pertama Allah,
yang termasuk penting ya kita. Saksi yang kedua para malaikatnya, dan mengiringi ia akan orang yang mempunyai ilmu akan saksi yang ketiga bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Ta'ala. Nah, jadi pemahamannya di sini kawa dipadahkan orang yang parak lawan Tuhan itu pertama bubuhan malaikat jelas sudah, karena kan susuruhan Tuhan. Nah yang kedua bubuhan para ulama karena tahu ilmunya. Kemudian kita kada tahu ilmunya, jangankan pinando malah bisa melawan ya. Kalau debuk jadi belakang di renjah ulang sarikai siapa meranjah aja kada pinando sekali dilihatin mintuha mintu piankah aja. Nah kada jadi sarik ke pinando. Dan cukuplah di situ memadailah, maksud memadailah cukuplah aja kita dengan yang tersebut di dalam ayat ini menunjukkan akan kemuliaan ilmu itu dan kelebihan dan kebesarannya ilmu itu. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran banyak mengisahkan tentang mulianya ilmu. Dan demikian lagi dalil yang menunjukkan akan kelebihan ilmu itu ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang dari pintangan hadis Nabi ini. Di sini kita mendengar misal kita kada orang alim ya kalau misal. Nah, tapi anak banyak 10 hikung. Beniatai mulai malam ini aku kada alim, anakku barang salah satunya 10 hikung tuh ada sehikung alim alhamdulillah. Yang segan mendoakan kita atau dikubur. Dan setengah daripadanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Artinya bermula ulama itu mempusakai. Maksud mempusakai ini mewarisi. Mewarisi ia para ulama akan ilmunya nabi-nabi. Nah, akan warisannya nabi-nabi anbiya. Dan telah maklum, sudah diketahui bersama bahwasanya tiada ada martabat yang mulia di atas martabat anbiya para nabi. Jadi seandainya Allah Ta'ala itu kan maha mulia, di bawah Allah Ta'ala ini bubuhan nabi dan rasul aja. Di bawah Allah Ta'ala ini bubuhan nabi dan rasul. Dan demikian pula martabat orang yang mewarisi, mempusakai akan mereka itu, maka tiada martabat kemuliaan yang tinggi daripada martabat mereka itu para ulama. Apabila para ulama kedudukannya setelah Allah Ta'ala mulia, apa para nabi nih kedudukannya setelah Allah Ta'ala mulia, sedangkan yang mewarisi para nabi ulama, maka tentu kawa kita pahami ternyata seandainya diulah apa jurang skemanya tuh, nah para ulama ini kedudukannya tingkatan ketiga. Allah dulu mulia, imbahnya itu para nabi, hanya para ulama. Ini pintangan memberi petunjuk, maksudnya lah pintangan yang kawa kita ambil petunjuk. Dan setengah daripadanya lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'min al-alim. Afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi in uhtija ilaihi tulil majhul uhtija ilaihi napa'a wa in ustughniya anhu agana nafsahu. Nah itu barisnya. Afdalun nasi al-mu'minu al-alimu alladhi in uhtija ilaihi napa'a wa in ustughniya anhu agna nafsahu. Artinya bermula yang terlebih abdal manusia. Siapa yang paling abdal manusia? Yaitu mukmin, beriman dulu orangnya lawan Tuhan. Yang alim, yang alim adalah mereka itu orang alim ini. Kenapa dipadahkan paling abdal? Sebab mereka itu jika dikehendaki orang kepadanya, maksudnya bila orang tuh memerlukan lawan orang alim ini, niscaya
si orang alim ini memberi manfaat mereka itu akan dia orang yang meminta tadi. Jadi orang alim ini bilanya diminta diambil manfaat oleh orang lain, nya kawa memberi manfaat. Itu maksudnya. Dan jika terkaya orang daripada mereka itu, seandainya Bang, kita nih orang alim misalnya, cuma orang gak adanya meminta lajari kadada, ada tahu-tahu. Lawan kita misalnya ada masalah juga, niscaya terkaya diri mereka daripada orang. Artinya ilmunya itu sagan seorang. Caka kita misalnya lulusan pondok pesantren, boleh ke kampung, orang kadada meminta, berguna sagan seorang. Bila orang meminta berguna sagan orang, nah itu kelebihannya. Coba Bang misalnya lalawanan alim jahil. Pertama, seandainya orang meminta, jaga tersalah tuh. Ya, orang kadang meminta sagan seorang aja, ya tetap itu salah juga. Nah, naranyekin jahil. Dan setengah daripadanya sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu iryanun walibasuhu at-taqwa wa zinatuhu al-haya'u wa samaratuhu al-ilmu. Nah, artinya bermula iman itu seperti orang yang bertelanjang. Kepercayaan kita lawan Tuhan itu seperti bertelanjang itu artinya murni, belum apa-apa lagi. Dan pakaiannya dari bertelanjang ini, pakaian iman itu yaitu takut akan Allah Ta'ala. Jadi seandainya orang tuh kada takutan lawan Tuhan, maka seperti manusia yang bertelanjang. Kayak itu modelnya tuh keimanannya itu nah belum berbaju lagi. Dan setelah inya berbaju, ada berisi perhiasan. Nah perhiasannya itu malu. Arti malu ini sopan di kita lawan Tuhan. Banyak yang kita sopan ini, sopan lawan Tuhan. Apa garang alasannya sopan lawan Tuhan? Banyak. Bukan hanya waktu bermaksiat saja kita sopan lawan Tuhan. Waktu kita beribadah pun kita disuruh sopan lawan Tuhan. Waktu beribadah, sembahyang berapa rakaat, 1000 rakaat misal samalaman, kada sanggup ya kalau 100 rakaat kada sanggup juga. Aja 8 rakaat saja ya kalau. Nah, 8 rakaat samalaman, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat apalagi isya berapa sudah? 7 ya kalau. Witir 1 nah 8. Dikit benar sudah tuh. Nah, 8 rakaat itu ibadah darahnya. Nah, manggawi yang 8 rakaat itu disuruh kita sopan juga lawan Tuhan. Kenapa? Sebab dengan adanya sopan itu kita tahu di bahasa. Sebab bila kita kada ada rasa sopan, kaina menganggap kitalah perasaan kitalah, perasaan aku yang bisi kelebihan kawa sembah yang ini sembah yang itu, perasaan seorang yang bisi kelebihan pasih membaca bacaan, perasaan seorang yang rasa rajin beribadah, gara-gara kada ada rasa sopan lawan Tuhan. Padahal gawiannya itu seluruhnya tetap milik Allah. Tetap milik Allah. Kenapa milik Allah? Karena dijadikan oleh Allah. Dan buahnya iman yaitu ilmu. Nah, ilmu. Jadi kayak ini pemahamannya. Nah, beriman sudah lawan Tuhan. Ya kalau disuruh kita takutan, maka berbaju iman itu. Lalu disuruh sopan lawan Tuhan pulang. Berarti berperhiasan narenya. Nah, lalu disuruh kita menuntut ilmu supaya ada buahnya. Maka orang yang kada menuntut ilmu seperti imannya tadi belum berbuah. Maksudnya apa? Kada kawa lagi diambil manfaat oleh orang lain, apalagi oleh dirinya sendiri. Dirinya kada kawa mengambil manfaat untuk dirinya, orang lain pun kada kawa mengambil manfaat untuk kepada dirinya. Karena memang kada ada buahnya. Kaulah diputik-putik. Dan semuanya pulang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati
ahlul ilmi wa ahlul jihadi. Amma ahlul ilmi fayadulluna an-nasa ala ma ja'at bihi ar-rusulu wa amma ahlul jihadi fajahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi ar-rusulu. Artinya bermula manusia yang paling hampir kepada derajat anbiya. Jadi manusia yang paling dekat derajatnya kepada para nabi yaitu yang mempunyai ilmu. Satu golongan. Golongan yang kedua yang dekat dengan nabi, orang yang ikut perang sabil, berjihad di kita. Ini caka ibarat suasananya suasana peperangan. Caka ibarat yang bahari ini tuh zaman Belanda aja kita. Zaman Belanda, Datuk Kalampayan berjuang menyebarkan ilmu, Syekh Abdul Samad Palembang berjuang mengusir penjajah Belanda. Nah, kayak itu modelnya. Dan adapun orang yang mempunyai ilmu itu, kenapa mereka itu dekat derajatnya dengan para nabi? Yaitu menunjukkan mereka itu akan manusia atas agama. Yang agama tersebut didatangkan dengan agama itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi membawa agama ini disampaikan oleh para ulama, orang ahli ilmu tadi kepada orang-orang banyak. Maka si ulama ini dekat lawan Rasulullah. Adapun orang yang perang sabil, yang berjihad di jalan Tuhan berperang nih, maka kenapa alasannya dekat dengan para nabi? Yaitu perangnya mereka itu dengan segala pedang yang mereka gunakan melawan akan kufar, karena meninggikan agama Islam, yang agama Islam itu juga didatangkan dengan agama tersebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi karena meninggikan agama, perang misalnya nih, nah ini dekat juga lawan Nabi, karena terhubung di pintangan agama situ, agama ini dibawa oleh Nabi. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-alimu aminullah fil ardi. Artinya bermula orang yang alim itu dipercaya oleh Allah Ta'ala di dalam bumi ini nah, di bumi ini nah. Jadi orang kepercayaan Tuhan ya orang alim. Seandainya Allah Ta'ala menurunkan rahasia-rahasianya, itu andaknya di dada ulama. Allah menurunkan macam-macam ilmu-ilmu Allah Ta'ala tuh andaknya tuh di dada ulama. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yasfa'u yaumal qiyamati al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada'u. Turun berisi ujung-ujungnya supaya jelas nahunya ya Allah. Artinya bahwasanya lagi akan memberi syafaat pada hari kiamat oleh para nabi. Nah, jadi kaina yang diberi izin memberi syafaat di hari kiamat itu pertama para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Syuhada ini orang yang berperang mati syahid. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yastaghfiru lil alimi ma, tuh ketinggalan alif lo, ma alifnya hilang tambahin, ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya meminta ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang yang alim. Untuk orang yang alim, siapa memintakan ampun? Oleh segala malaikat yang di dalam 7 lapis langit. Jadi 7 lapis langit tuh hibaklun malaikat tuh. Di antara gawian malaikat yang banyak nih tuh memintakan ampun lawan orang alim. Nah, dan juga memintakan ampun oleh segala isi bumi. Segala isi bumi, baik yang di dalamnya maupun yang di luarnya. Gawian mereka itu memintakan ampun dengan orang alim. Makanya ujar orang bahari, orang alim ini, orang alim lah mengatulahani. Karena alam semesta ini memintakan ampun lawan orang alim. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tafaqaha fil madi fi dinillahi kafahu Allahu ta'ala ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Nah, artinya barang siapa belajar ilmu fikih, kayak kita nih misalnya belajar ilmu fikih, ya kayak ibarat di tuh malam Selasa tuh, ilmu fikih, tata cara istinja, baudu. Nah, karena di sini ada juga fikih itu. Barang siapa belajar ilmu fikih, padahal maksudnya keadaan orang itu berkehendak, niatnya belajar fikih yaitu berkehendak mendirikan agama Allah. Sebab agama Allah ini makmur didirikan sebab ada ilmunya. Amun orang Islam berataan nih, maaflah kasar, bungul berataan, dibunguli orang cegernya. Nah, makanya belajar ilmu fikih itu supaya menghidupkan, mendirikan agama Allah di rumahnya seorang atau di dirinya seorang. Nya kawa baudu bujur, sembahyang bujur, berarti mendirikan agama naranya. Sarumahan apa orang-orang di rumahnya tuh nah, bujur, baudu bujur, istinja bujur, berarti mendirikan agama di rumah naranya. Kalau nya salah berataan gawian, sama artinya meruntuh agama di rumah seorang. Nah, itu. Lalu orang ini belajar fikih. Tujuan belajar fikih mendirikan agama di dirinya dan di rumahnya. Niscaya memadailah oleh Allah, maksud memadai ini mencukupkan oleh Allah. Bagus saya tulis sih mencukupkan ya, kalau mencukupkan oleh Allah akan dia si orang tadi nih yang berniat belajar fikih, berniat untuk menghidupkan agama di rumahnya. Maka Allah cukupkan akan dia akan segala yang dicita-citakannya. Nah, Anda kawin lawan putri Indonesia, insya Allah. Napa yang dicita-citakannya dikabulkan Tuhan. Dan memberi ia Allah akan rizki akan orang tersebut dengan jalan. Maksud sekira-kira itu dengan jalan, tiada dikira-kiranya. Nah, belajar aja tuh, belajar ilmu fikih. Jadi mau orang penuntut ilmu, pilihnya berusaha, nah insya Allah sukses kenanya. Dan tiada diusahainya, nah artinya kada terlalu lapah benar. Jalannya tadi kada dikira-kira dan kada terlalu diawaki aja kita. Nah, diawaki lain diiwaki lah. Nah, yakni memudahkan Allah Ta'ala akan rizki dengan tiada diusahainya dan tiada dibicarakannya. Maksudnya tiada direncanakannya. Kada berencana orang tadi. Cuma Allah yang merencanakan kehidupannya. Nah, itu. Jadi perencanaan Allah ini luar biasa. Jadi guru Sukumpul Bahari, man lam yudabbir dubbira lahu. Dia tahu menuntut ilmu, dia kada memikirkan kehidupannya, man lam yudabbir tuh, maka dubbira lahu, Allah karena yang memikirkan kehidupannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abidi qafadli 'ala adna rajulin min ashabi. Artinya bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang abid. Abid ini ahli ibadah, alim juga sebenarnya, cuma alimnya pintangan fikih aja, abid naranya. Kalau urusan istinja paham sudahnya, wudu paham, cara rukun sembahyang paham. Lalu karena sudah paham, cangkalnya beribadah aja terus ampih menuntut ilmu. Cumanya tata cara ibadah paham sudah, sah sudah. Nah, ini abid naranya. Cangkal di kita tasbih itu 3 buting di tangan. Menuntut ilmu kan tapi mau lagi nyep, cumanya ke 7 ibadah, sudah tahu pengjurusnya. Nah, itu abid naranya. Ada yang 10 tahun dalam hutan misalnya, 70 tahun dalam hutan. Keluar kai. Ya kalau 70 tahun keluar kai. Nah, maka orang alim kelebihannya atas orang yang abid itu seperti kelebihanku
dibanding atas sekurang-kurang laki-laki daripada sahabatku. Nah, Nabi dibanding lawan orang yang paling rendah levelnya. Sahabat Nabi siapa yang paling rendah? Orang yang bertamu tuh sekali aja lawan Nabi walaupun beriman sudah kuat dipadahkan sahabat, itu paling rendah level. Bertamu lawan Nabi sekali, kada sempat menuntut ilmu, cuma bertamu aja. Dan beriman ini dipadahkan sahabat, cuma levelnya rendah benar karena kada sempat mengaji. Lain Sina Abu Bakar, Sina Umar itu sempat mengaji, sempat berjuang, alahan lagi saluwak sadak saliur berbasanya. Nah, kalau yang ini sekali bertamu, sekali aja seumur hidupnya, tapi beriman lawan Nabi dipadahkan sahabat, ini adna rajulin min ashabi naranya. Nah, rendah lo kan ini dibanding Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, rendah level derajat sahabatnya tadi. Nah, kayak itu juga orang yang alim dibanding orang yang ahli ibadah tadi. yakni murad maksudnya, atau murad itu yang dimaksudnya dengan orang yang alim itu yaitu orang yang mengetahui ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Nah, ini orang alim maksudnya. Jadi apa garangnya narang orang alim tuh supaya kita jangan sedikit-dikit tuh alim ya, padahal 4 pesantren kilat 6 seminggu tuh alim ya. Orang yang paham ilmu tariqat dan ilmu hakikat. Apa itu ilmu tariqat, ilmu hakikat? Nah, keduanya itu menggabung jadi satu disebut tasawuf narnya. Mengerti ilmu tasawuf, ilmu cara pembersihan hati yang asalnya orang tadi lawan Tuhan kada pinandu jadi pinandu, yang asalnya lawan Tuhan lalai jadi ingat. Nah, maka menunjuki jalan menuju Tuhan, orang ini berarti alim narnya. Itu maksud yang alim di sinilah. Berarti orang ini tentu sudah paham fikih. Makanya kalau setiap orang ahli fikih belum tentu ahli tauhid. Setiap orang ahli tauhid belum tentu juga ahli fikih. Nya banyak orang gara-gara ketinggian tauhid ampe sembahyang. Nah, ya kalau ada juga orang ahli fikih aja terus kada mau belajar tauhid, mama hapak juga lawan tauhid bisa juga. Nah, maka gabungan keduanya tadi yang disebut sufi narannya, ahli tasawuf. Jadi ahli tasawuf ini ahli fikih dan ahli tauhid. Jadi bila sudah sufi aja itu tuh ahli fikih, ahli tauhid dan sidin tuh ahli tasawuf. Itu yang disebut alim. Dan murad dengan orang yang abid, maksudnya yang dimaksud dengan orang yang abid itu, ahli ibadah itu, yaitu orang yang mengetahui ilmu syariat saja. Jua aja kita, yakni ilmu fikih saja. Nah, belajar tata cara fikih aja tuh. Tauhid kada mau belajar, tasawuf kada mau belajar, tapinya cangkal beribadah. Karena orang yang jahil akan ilmu fikih syariat tiada dinamakan abid juga. Karena ibadatnya itu tiada sah kecuali melainkan dengan ilmu fikih. Nah, ya kalau dan telah maklum bahwasanya itu titik situlah sebelum situlah. Nah, jadi kalau kita tuh belajar fikih aja, kada mau belajar sifat 20 tauhid, kada mau belajar tasawuf, ini berbahaya juga. Bisa kena meninggalnya suul khotimah walaupun ahli ibadah. Banyak kejadian kisahnya ya kalau orang ini ahli ibadah 70 tahun di gunung, turun gunung, suatu hari turun gunung hendak malihati pasar nih, sesekali sama mustawa malihati pasar. 70 tahun yang lalu sidin kan di pasar situ juga asalnya, di masjid berkumpulan hendak turun gunung sidin, hendak merasai melihat masjid yang wah ini kayak apa. 70 tahun sidin gak ada pernah keluar di gunung aja beribadah. Ini abid naranya. Lalu ketika turun gunung, taparau ngelawan seorang preman patuh hai dulu sini asalnya preman ini preman pasar. Kenapa? Ke preman pasar juga asa hendak naik gunung juga. Perjalanan nih. Katutuhukan di pasar, marah saya nebangin angin ke gunung. Taparaung di jalan. Preman ini pinandu, oh itu orang ahli ibadah yang di gunung yang terkenal, yang populer benar aja orangnya. Terkenal bahwa di atas gunung ada ahli ibadah. Patahwai orangnya. Lalu yang si preman ini rasa sopan, taparaung ini nah, rasa sopan, benar menghormati, benar kayak pak aku sebenarnya aku lah jatuh tamu orang taparaung ini nah. Nah, yang ahli ibadah ini patuh juga.
lawan orang ini tuh priman yang membela kelakuan itu jah, membeli muar benar tuh jah, maka tak parang aku lih jah, jas ujar yang ahli ibadah nih mahinakan orang yang priman ini. Nah, merasa seorang ini rasa terbaik pada priman ini, rasa mulia, rasa suci daripada priman ini tak paraum. Padahal mulai puncak gunung tadi turun berjalan, orang ini kan bakaramat. Awan tuh mau umpati di atas. Di atas ahli ibadah nih awan mau umpati. Udah kayak Nabi juga ya kalau mau umpati awan. Ada yang ini titik paluh liir segala macam. Priman naik gunung narannya paluh liir. Nah, belain benar. Tapi ketika mereka berpapasan dengan hati yang berbeda, hati si priman, walaupun priman ini kada bagus dipandang masyarakat, tapi hatinya waktu itu disukai Tuhan, hati yang tawadu. Si ahli ibadah ini walaupun dipandang masyarakat luar biasa, wali, peribahasanya sambatannya nih. Nah, tapi hatinya waktu itu hati yang kada dikatujui oleh Tuhan, sombong. Maka waktu itu berubahlah karamat. Ampih awan tuh ampih menaungi si ahli ibadah, tapi menaungi si priman tadi. Bahasa paling kini asak panasan ahli ibadah tadi. Ya. Kenapa panas? Panas, hilang awannya. Nah, itu kisahnya. Itu sekilas sajalah, panjang menit terus sekarang kita baca kitab kita. Niscaya cukuplah. Nah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatku, yang dimaksud dengan yang alim dan murad dengan orang yang abid adalah yaitu orang yang mengetahui ilmu syariat saja, yaitu ilmu fikih. Karena orang yang jahil akan ilmu fikih itu tiada dinamakan abid, karena ibadahnya itu tiada sah jua melainkan dengan ilmu fikih. Dan telah maklum, nah dari sini, dan telah diketahui bahwasanya ilmu tarikat dan ilmu hakikat itu derajatnya terlebih daripada ilmu fikih. Nah, terlebih derajatnya daripada ilmu fikih, maksudnya tertinggi level derajatnya, dan lebih lagi daripada ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin ini ilmu yang termasuk membahas ilmu kalam ya kita, yang pembahasannya tadi termasuk wilayah fardu kifayah. Kalaunya fardu ain sifat 20, yang ada melebihi dari itu. Nah, itu termasuk usuluddin narannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran. Nah, jadi orang yang belajar tauhid, fikih, tasawuf, paham di guliming-gulimingnya beratanin tuh orang tuh sufi narannya. Nah, gitu. Maka orang kayak ini lebih afdal daripada hanya orang yang belajar fikih aja. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'min al-alimi 'alal mu'mini al-abidi bisab'ina darajatan. Artinya, bermula kelebihan keutamaan orang yang mukmin, yang alim dibanding atas orang yang abid, mukmin juga tapi abid kada alim nih. Itu adalah 70 derajat perbandingannya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar guru Sokopul Bahari lah. Orang ini ulama fikih, yang ini ulama tasawuf. Maka ulama fikih ini walaupun bulangnya ganal nang kaya tanggoy, disuruh mencium lawan tangan ulama tasawuf. Tuh ujar guru Sokopul Bahari. Adabnya tuh. Walaupun ulama tasawuf ini kadada betitel, kadada titel ilsi, apalagi itu yang ilsi itu kan lucu artinya ya, kalau kadada titel macam-macam yang apa kadada titelnya tuh kada sekolah kemana-mana kada. Misalnya, maka yang sekolah ini kan kemana-mana belajar fikih, paham madzhabul arba'ah nih. Nah, yang paham madzhabul arba'ah ini kan populer misalnya orang ini disuruh mencium tangan ahli tasawuf ini. Kenapa? Karena derajat keilmuannya tadi lebih tinggi daripada fikih. Nah, itu. Walaupun orang ini mestinya berdiam, kada populer orangnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin.
baina kulli darajataini hadaral jawadil mudmir sab'ina sanatan. Artinya antara orang yang alim dan orang yang abid itu ada jarak yang memisah, jarak derajat nih, yaitu 100 derajat. Yang tadi kan 70 derajat riwayatnya, ini 100. Yaitu antara tiap-tiap 2 derajat, 1 derajat ke derajat yang satunya itu perjalanan kuda. Kuda yang kuda tersebut sangat pantas, artinya kuda yang standar aja kita. Sekira-kira, artinya sekira-kira itu sejauh 70 tahun. Sekira-kira itu selama 70 tahun perjalanan. 1 derajat ke derajat sebutingnya dijalani 70 tahun perjalanan pakai kuda. Sedangkan ini derajatnya 100 derajat dibanding, berarti jauh benar ya kalau cak ibarat masa-masa masuk surga tuh lain surganya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba'asullahu al-ibada yaumal qiyamah thumma yab'asul ulama'a thumma yaqulu ya ma'syaral ulama'i inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum walam adha' ilmi fikum li'u'adzibakum. Kuma di situ idhabu faqad ghafartu lakum. Artinya karena Allah jasidin membangkitkan Allah Ta'ala akan segala orang yang abid pada hari kiamat. Jadi orang hari kiamat itu kan dibangkit bertaan ahli ibadah juga kumpulannya kena. Kemudian maka membangkitkan lagi ia Allah akan segala para ulama. Para ulama ada juga kumpulannya. Maka berfirman Allah Ta'ala dengan katanya, hai segala ulama. Para ulama yang dipandiri berdahulu, bahwasanya tiada ku taruh ilmuku kepada kamu melainkan karena pengetahuanku dengan kamu. Artinya yang melajari atau ilmu yang ada dalam dada ulama ini ya ilmu Allah Ta'ala juga. Jar Allah Ta'ala ku andak ilmu ke dalam dada nyawa tuh karena aku sudah tahu apa namanya nyawa. Patuh sudah. Cakanya kada patuh bapak menjulungi ilmu. Itu maksudnya bahasa kitanya tuh. Dan tiada aku taruh ilmuku pada kamu karena aku ingin menyiksa akan kamu. Artinya pemahamannya aku menjulungi ilmu itu tanda bahwa aku cagar kada menyiksa kalian. Lalulah ke dalam surga. Maksud lalu sini, pergilah kalian semua, masuklah ke dalam surga. Maka sesungguhnya aku telah ampuni bagi kamu. Artinya pemahamannya orang alim tuh bisa aja berdosa. Nya kada maksum bang. Yang maksum itu hanya para nabi, para rasul. Kalau orang ulama, wali-wali Allah Ta'ala bisa aja berdosa. Cuma mereka itu kategorinya mahfuz. Arti mahfuz itu dipelihara Tuhan. Maksud dipelihara Tuhan berbeda dengan para nabi, para rasul. Nabi para rasul wajib sunat wajib gawiannya. Kada ada yang makruh aja, kada ada apalagi yang haram. Kalau para wali, para ulama bisa aja gawi yang haram atau yang makruh. Cuma perbedaannya si wali dengan wala. Si wali ini bila nyebah tagawi dosa segera bertaubat. Itu perbedaannya. Kalau wala itu bangga lawan dosa. Gampang aja bertaubat aja, karena peparak tuha aja. Itu perbedaannya tuh. Kalau orang ulama ini bolehnya berdosa cepat bertaubat. Itu aja bukan berarti mereka tuh kada bisa menggawi dosa, bisa aja karena mereka lain nabi. Imam Abu Hasan Sajali ditanya oleh muridnya, ayasnil arif, bisakah wali berzina? Bisa aja sidin in qudira falahu, bila ditakdirkan terjadi. Tapi perbedaannya mereka segera bertaubat. Maka pertaubatan mereka kadang mengubah posisi mereka, tetap jadi Habibullah, kekasih Tuhan. Wakila ya Rasulullah. Lagi sini. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Ujar para sahabat,
wahai Rasulullah, ayul a'mali afdalu? Faqala al-ilmu billah azza wa jalla. Faqila ayul a'mal tazidu? Faqala al-ilmu billah. Faqila nas'alu 'anil amal wa tujibu 'anil ilmi. Faqala inna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi billah wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli billah. Nah, kalau Nabi madah ini penting benar nih. Artinya sembah sahabat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat pernah bertakun lawan Nabi dengan katanya, ya Rasulullah, apakah segala amal yang terlebih abdal? Artinya amal apa yang paling abdal? Nyaman kami menggawi yang paling abdal aja sudah. Apa yang paling abdal? Waktu itu banyak orang yang hadir nih waktu Nabi sahabat bertakun ini. Maka sabda Rasulullah yaitu yang paling abdal itu jadi mengetahui akan Allah azza wa jalla. Arti mengetahui ini ma'rifat lawan Allah. Yang ditanyakan ini amal apa? Jawaban Nabi ilmu tentang Allah. Yang ditanya amal, jawabannya ilmu. Maka sembahnya lagi oleh sahabat, bertakun pulang sahabat, apakah amal yang terlebih banyak pahalanya? Amal bang yang paling banyak pahalanya nang apa? Maka sabda Nabi yaitu mengetahui akan Allah, ma'rifat lawan Allah. Pertanyaannya amal, jawabannya pun tentang ilmu juga, ilmu tentang Allah. Maka sembah hamba yang bertanya. Lalu para sahabat tadi bertakun, ujar sidin, hamba yang bertanya daripada amal, kami bertakun, yang kami takunakan amal, dan engkau wahai Rasulullah menjawab dengan ilmu. Maka kami bingung, ujar para sahabat nih, kenapa maksud pian? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Nabi. Ujar Nabi bahwa biar sedikit amal tetapi serta mengenal Allah Ta'ala. Nah, amalnya cakai bersembahyang 2 rakaat saja, tapi yang menggawi ini orangnya arif lawan Allah Ta'ala, ahli tasawuf di kita. Maka yaitu terlebih bermanfaat, artinya ada pahalanya, bermanfaat. Dan bahwa kebalikannya bang, banyak amal tetapi serta jahil kepada Allah Ta'ala, maka yaitu tiada memberi manfaat. Banyak amalnya tapi lawan Tuhan kada pinando, maka amalnya tadi pun kada bermanfaat. Nah, bacaannya. Maka di seluruh para ulama mewajibkan awwaluddin ma'rifatullah. Cuma awwaluddin ma'rifatullah ini awal-awal pamulaan perkara agama yang wajib kita pelajari dari akil balik, mengenal Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan. Maka ditentukan sudah oleh para ulama. Nah, apa nama mata pelajarannya? Sifat 20. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita alhamdulillah sini ada sifat 20-nya. Dan hasil kesimpulan daripada perkataan Imam Ghazali di dalam kitabnya yang bernama Jawahirul Quran, bahwasanya ilmu tariqat dan suluk. Nah, ini ilmu tasawuf nih, lalu hendak mengamalkan tasawuf, suluk narangnya. Dan dinamakanlah itu ilmu tasawuf. Nah, ya kalau yaitu terlebih tinggi dan terlebih mulia daripada ilmu fikih dan ilmu kalam, yaitu ilmu usuluddin. Ilmu kalam ini ilmu yang berluas-luas pembahasannya tentang Tuhan nih, pembahasannya luas. Dan yang terlebih tinggi dan mulia daripada ilmu itu yaitu, nah ada lagi yang lebih tinggi daripada yang ilmu suluk tadi nih, yaitu ilmu ma'rifat dengan Allah yang dinamakan ilmu hakikat. Maksudnya ini orang yang sudah dapat buahnya. Orang ini belajar tauhid, fikih, tasawuf. Ya kalau berarti sufi sudah orang ini nih, ma'amalakan sudah sufi naranya. Nah, kenanya dapat anugerah dari Tuhan, yaitu ma'rifat, ilmu yang kedua. Kalau kita awwaluddin ma'rifatullah belajar sifat 20 itu ilmu pertama belajar kita lawan guru. Paham, belajar fikih, paham, belajar tasawuf, paham, itu kita belajar dari guru. Kita amalkan, dapat ilmu yang datang dari Tuhan yang disebut ma'rifat darahnya. Nah, jadi ma'rifat itu ada dua. Pertama, ma'rifat kita belajar lawan guru.
kita amalkan, dijulungi Tuhan marifat yang datang dari Allah tadi. Nah, maka marifat yang datang dari Allah tadi bila ada dalam diri seseorang, itulah paninggi-ningginya derajat. Adapun ilmu tariqat, ingat situ gen, wallahu a'lam. Kita baca di atas. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا باقيه المعد محمد بن علي بعلبه وسوله وبره وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب محمد بن حسن بن عبد الله العطاس ورسولهم وبرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا معونس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.